Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang ini kembali kita dipertemukan di majelis ilmu di Saung Sunda Sawargi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di pagi hari ini, karena masih bertepatan di bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh dengan catatan sejarah dari perjalanan hidup manusia yang paling mulia di permukaan bumi, Rasul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kiranya di pagi ini kita akan membahas tentang mengambil ibrah dari perjalanan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak semua, karena kalau kita mengambil pelajaran dari kisah hidupnya Rasul, boleh jadi usia kita meninggal tapi sejarahnya belum selesai kita kaji. Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang sangat komplit. Semua ada. Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada jati diri Nabi itu suri tauladan yang baik yang diikuti. Dan itu berbeda dengan para pemimpin-pemimpin dunia, bahkan pemimpin-pemimpin Nusantara. Tidak ada yang sebaik Nabi di kolong langit ini. Baik, kita akan memulai dari sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan nabi kita ini untuk menjadi nabi yang terakhir yang akan diutus Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi. Sebagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah nabi yang terakhir yang diutus kepada Bani Israel. Tetapi Rasul kita ini bukan hanya kepada bangsa tertentu, tapi Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang disebut oleh para ulama sejarah sebagai insan yang sangat sempurna, al-kamal. Sempurna dari semua aspek. Terutama tidak pernah ada cacat baik dari lawan ataupun dari kawan. Bahkan semasa Nabi SAW belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mulai dari kelahirannya sampai diangkatnya beliau menjadi Nabi, tidak ada satupun masyarakat Quraisy yang mencela beliau. Itulah hebatnya. Padahal diangkatnya Nabi SAW itu di usia 40 tahun. Artinya dari usia kelahiran beliau sampai usia 40 tahun, sepakat orang-orang Mekah menganggap Rasul itu orang baik. Tidak ada yang mengatakan dia tidak baik. Dari keluarga, tetangga dan masyarakat Quraisy, tidak ada yang mencacati Nabi SAW.
Dan kita lihat dari ucapan Khadijah saat Nabi SAW awal-awal didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian turun kepadanya surah Al-Alaq. Kemudian Nabi SAW betul-betul diperlihatkan Jibril dalam bentuk asli. Dia ketakutan. Kemudian dia meminta kepada Khadijah untuk dihilangkan ketakutannya dan mengatakan, zammiluni zammiluni, dathiruni dathiruni. Selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku. Maka Khadijah pun kemudian menyelimuti Nabi SAW, kemudian mengatakan, wallahi la yuhzikallahu abada. Demi Allah, orang sepertimu, kata Khadijah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan, memberikan kehinaan kepada dirimu. Kemudian Khadijah menyebutkan watak dan sifat Nabi SAW yang ma'ruf di tengah-tengah Quraisy, di mana Khadijah mengatakan, mana mungkin orang sepertimu akan disia-siakan. Innaka latasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa taqril dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Kata Khadijah, engkau ini orang yang suka menyambung tali persaudaraan. Kalau bicara tidak keluar kecuali kebenaran dan kejujuran. Suka memikul beban orang lain, suka mengusahakan sesuatu yang tidak ada pada orang lain, bahkan suka menjamu tamu dan senantiasa membela kebenaran dan tidak suka dengan kebatilan. Lah, di sini Khadijah hendak menggambarkan bagaimana kesempurnaan akhlak Nabi SAW di mata orang-orang Mekah. Makanya Khadijah mengatakan, manusia sepertimu tidak mungkin dihinakan. Bahkan saat Nabi SAW mengirim surat kepada salah satu raja Romawi namanya Herakli, ketika itu saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, dimanfaatkan Rasul untuk mengirim surat kepada raja-raja. Lah, salah satu surat yang dikirim adalah kepada Herakli, meminta agar Herakli masuk ke dalam Islam kalau dia ingin selamat, dan engkau akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Ketika Herakli membaca surat itu, bahwa yang mengirim surat ini mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ingin menyelidiki. Lah, kebetulan di negerinya banyak kafilah-kafilah dagang dari Arab. Kemudian Herakli ingin menyelidiki surat ini, siapa yang menulisnya, bagaimana karakter dan akhlaknya, apakah betul dia utusan atau bukan. Dia meminta kepada mata-mata untuk menangkap para kafilah dagang yang sekabilah dengan orang yang mengirim surat ini. Lah, kebetulan di kafilah dagang itu ada Abi Sufyan. Sebelum masuk Islam tentunya, masih jadi musuh bebuyutan Nabi dengan kafilah dagangnya. Ditangkap Abi Sufyan ini dan dihadapkan kepada Raja Herakli. Lah, disitulah Herakli menginterogasi Abi Sufyan soal kepribadian orang yang mengirim surat, maksudnya Nabi SAW. Saya tidak hendak menceritakan secara sempurna, nanti kelamaan, tapi di inti daripada interogasi daripada Herakli kepada Abi Sufyan, tentu lihat penerjemah karena dia tidak bisa bahasa Arab. Salah satunya dia bertanya, apakah sebelum dia mengaku dirinya menjadi Nabi, dia pernah berdusta? Hal yakdzib, apakah dia pernah berdusta? Abi Sufyan sebenarnya dia ingin berdusta, dia ingin menjelek-jelekan Nabi SAW. Bagaimanapun dia musuhnya, kita tahu bahwa yang namanya orang yang dibenci, sebaik apapun di matanya pasti keburukan. Sebagaimana orang yang kita sukai, keburukan pun menjadi sebuah kebaikan. Tapi Abi Sufyan, walaupun dia musuh Rasul, tapi adat jahiliyah itu aib kalau melakukan dusta. Sehingga dia mengatakan, kalau bukan karena malu aku berdusta, tentu aku akan berdusta.
tapi aku tidak mau berdusta. Dia terkadang perangai orang-orang jahiliyah ini jauh dibandingkan perangai kita. Kita tidak malu untuk berdusta. Bahkan orang yang saking seringnya berdusta itu sudah menjadi kebiasaan mulut dia untuk berdusta. Lah, salah satu pertanyaannya, apakah dia pernah berdusta sebelum dia mengatakan begini dan begitu? Artinya sebelum diangkat dia jadi nabi. Abi Sufyan mengatakan, tidak pernah aku melihat dari lisannya keluar kedustaan. Artinya Nabi SAW diakui lewat lisan musuhnya bahwa dia orang jujur. Kemudian Hiraqli mengatakan, hal yaghdir, apakah dia suka berkhianat dengan perjanjian? Kata Abi Sufyan, tidak. Apakah para pengikutnya orang-orang lemah? Iya. Dari sini Hiraqli yakin bahwa dia seorang nabi. Tapi karena dia takut kaumnya memberontak kepada dirinya, dia hanya menyembunyikan keyakinan itu dan menyimpan suratnya baik-baik. Dari sini kita tahu bahwa pernyataan Abi Sufyan kepada Nabi SAW saat ditanya oleh Hiraqli ini, semua isinya adalah pujian yang baik, padahal musuhnya itu. Coba kalau antum punya musuh, kemudian disuruh cerita dengan kita tentang si Anu yang kita benci, itu kadang-kadang sebenarnya masalahnya sedikit itu jadi panjang lebar tuh. Kadang-kadang yang tidak ada diada-adakan. Oh, si Anu itu hati-hati kamu tuh. Kenapa? Hati-hatilah pokoknya. Begini, begitu, macam-macam. Kadang-kadang kita ini mengumpulkan, kadang-kadang kasus tak berapa lamanya diungkap sama dia. Itu karena kita saking benci dengan orang itu tidak adil ketika menilai orang. Tapi Abi Sufyan ini masih adil menilai Nabi SAW, menunjukkan kepribadian Nabi SAW itu memang tidak tercela. Lebih daripada itu, bukan hanya pernyataan Abi Sufyan, bahkan Abu Jahal yang Nabi SAW katakan Fir'aunnya umat ini. Dia satu hari pernah bicara dengan Akhnas. Akhnas ini ya namanya kawan dekat. Kata Akhnas kepada Abu Jahal ini, ya Aba Jahal, saya ingin bicara empat mata. Kata Abu Jahal, silakan. Ya. Kata Akhnas, bagaimana menurut kamu tentang Muhammad itu? Kata Abu Jahal mengatakan, wallahi, demi Allah, ma jarrabna alaihi kadhiba. Aku tidak melihat dari lisannya kedustaan. Itu pengakuan Abu Jahal itu, yang jelas-jelas musuh Nabi, mengatakan aku tidak melihat dari lisannya sebuah kedustaan. Kata Akhnas Ibn Surek, kalau begitu kenapa kau enggak ikut dia? Kenapa engkau menjadi musuhnya? Kata Abu Jahal, ya Akhnas, kalau bukan karena persaingan kabilah kami Bani Mahzum dengan kabilah Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, ya, tentu aku akan membenarkan. Karena gara-gara persaingan politik inilah di mana Bani Mahzum itu selalu ingin menandingi Quraisy, menandingi Bani Hashim untuk mendapatkan hati orang-orang Quraisy supaya mereka menjadi pemimpin. Karena di tengah-tengah Quraisy itu kabilah yang paling besar, banyak kabilah kecil-kecil, tapi yang paling besar kan cuma dua, Bani Hashim dan Bani Mahzum, kabilahnya Abu Jahal. Dua kabilah inilah yang suka jadi pemimpin, gonta-ganti. Kadang dari Bani Hashim seperti Abdul Muttalib meninggal, Abu Jahal menjadi pemimpin dari Bani Mahzum. Begitulah antara dua kabilah ini suka berlawanan politik. Makanya kata Abu Jahal kepada Akhnas, kalau bukan karena masalah politik, tentu aku akan membenarkan dia. Tapi kalau sudah urusan politik tidak bisa, pasti kami akan kalah suara. Dari situlah Abu Jahal menyembunyikan kebenaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini saja kita tahu kepribadian Nabi SAW itu tidak diingkari kebaikannya oleh musuhnya. Pribadi mana yang lebih sempurna coba? Tidak ada orang yang dipuji oleh lawan politiknya, oleh musuhnya. Ya mungkin dipuji sekali dua kali, tapi mencacinya banyak. Bahkan contohlah yang paling mudah ya,
yang paling muda. Nabi SAW itu kan istrinya banyak, Bu ya. Istrinya 9. Ya tentu sebelum atau setelah Khadijah meninggal. Kalau ketika masih sama Khadijah ya dia tidak poligami. Jadi poligaminya setelah istri pertamanya meninggal. Istri Nabi 9. Saya bayangkan nih, kalau seandainya suami-suami ibu belum melakukan poligami, baru ngomong saja, Dek, kayaknya besok mau poligami abang nih. Kira-kira Bu, raut ibu seperti apa? Pasti marah, ngadu ke kawannya, ngomong di grup, macam-macam. Bahkan terkadang yang poligami orang, kita pula yang marah, ya kan Bu ya? Yang poligami itu orang lain, ibu yang marah, padahal ibu nggak dipoligami. Nah, itu di masyarakat kadang-kadang terlalu mencaci maki suaminya. Tampang kayak kau mau poligami katanya. Aku aja belum senang, macam-macam. Tapi dari 9 istri Nabi SAW, walaupun dalam sejarah itu istri Nabi itu juga geng-gengan juga tuh. Seperti Aisyah, gengnya Hafsah, ya. Ummu Salamah gengnya yang lain kan gitu. Geng-gengan, saling cemburu juga. Tapi tidak ada istri Nabi SAW yang berkata-kata buruk kepada Nabi. Cemburu ya, tapi mencela Nabi tidak ada. Satu pun dari 9 istrinya yang mencaci maki Nabi SAW gara-gara dipoligami, tidak ada. Bahkan Aisyah, manusia yang istri yang paling cemburu dari semua istri yang lain, pernah ditanya tentang akhlak Nabi. Aisyah, akhlak Nabi itu seperti apa sih? Lihat kata Aisyah. Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya suamiku itu Quran. Lihat. Istri yang paling cemburu di antara 9 istrinya saja kalau ditanya akhlak Rasul, bilang Quran. Ini ibu belum dipoligami, baru akan. Wah, maki-maki suaminya. Habis dibully. Ya. Bahkan dari sini jatah pula tuh. Nah ini dari sini kita tahu kepribadian Nabi SAW itu luar biasa. Sampai tidak ada satupun istrinya yang mencela. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu 10 tahun bersama Nabi, tidak pernah disalahkan. Walaupun dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan atau diperintahkan kemudian tidak dilakukan, tidak pernah dicela Nabi SAW. Tapi banyak para pembantu itu bukan hanya dicaci maki, disiksa sama majikannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya Rasul itu pribadinya sangat sempurna, al-kamal, sangat sempurna. Sempurna itu bukan berarti Nabi itu punya kesaktian, tidak. Karena terkadang di masyarakat yang sangat kecewa, frustasi, terkadang mereka menghayalkan kalau bisa muncul seorang tokoh hero kayak Superman. Kalau bisa kan begitu ya. Masyarakat yang kecewa dengan pemerintah, oh cobalah ada satu tokoh kayak Batman, Superman atau apa kan, digasak para koruptor itu. Mungkin bagi kita seperti itu, tapi Islam itu kan rasional. Islam itu rasio itu kan istilahnya dongengan orang-orang barat saja kan begitu. Islam itu sesuai dengan akal pikiran. Sempurna itu bukan di situ maksudnya. Karena Nabi SAW sendiri bukan diutus dari kalangan malaikat, bukan juga dari kalangan jin. Dia sama dengan kita manusia. Artinya Nabi SAW bisa terluka badannya. Contohnya dalam perang Uhud, giginya kemudian retak, kemudian pipinya tertusuk serpihan helm dia, sampai yang menggigit serpihannya itu ompong giginya. Ya, bayangkan. Tapi setelah ompong, kata Nabi SAW, kalau tersenyum paling indah senyumnya tuh. Karena gara-gara mencabut serpihan. Coba kalau sekarang ada orang ompong tersenyum, apa nggak lari? Gitu. Padahal masih muda disangka nenek-nenek gitu ya. Artinya bahwa Nabi SAW manusia bisa terluka. Rasul pun sedih sama dengan kita. Rasul sedih sama dengan kita. Ketika meninggal Khadijah, di tahun yang sama meninggal juga pamannya Abu Talib.
Tahunnya loh sampai disebut amul hazni, tahun kesedihan. Rasul sedih selama setahun itu. Karena dia manusia. Ada rasa sedih. Bahkan ketika meninggal Ibrahim di akhir-akhir kehidupannya, betul-betul dia meneteskan air mata. Sampai Abdurrahman ibn Auf kaget dan mengatakan, ya Rasul, bukankah engkau yang melarang menangis saat ada kematian? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Abdurrahman, ini tangisan rahmat, bukan niyaha. Karena Rasul mengatakan, wa innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Yang namanya mata itu bisa mengeluarkan air mata, hati bisa bersedih. Tapi saya berusaha tidak mengatakan kecuali yang diridhoi Allah, karena perpisahanku dengan Ibrahim itu sungguh menyesakkan dada. Artinya Rasul bisa menangis, mengeluarkan juga air mata. Rasul juga lelah, Rasul juga makan, minum. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakan ya Muhammad kepada manusia, saya manusia seperti kalian. Kenapa Nabi SAW diperintahkan Allah, tahu Rasul itu manusia, ibu bapaknya jelas, tapi kenapa Allah tegaskan, katakan kepada umatmu, saya itu manusia. Semua orang sudah tahu dia manusia. Kenapa Allah mempertegas seperti ini? Maknanya yang namanya manusia, Allah seolah-olah ingin mengatakan supaya jangan ada orang yang gulu kepadamu, terlalu ekstrim, melebih-lebihkan kamu, seperti ekstrimnya orang-orang Nasrani memuja dan memuji Isa bin Maryam. Makanya dengan tegas Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujiku berlebih-lebihan seperti orang-orang Nasrani yang memuji berlebihan kepada Isa bin Maryam, yang mengatakan dia Tuhan, dia anak Tuhan, dia satu di antara tiga Tuhan. Tidak, aku tidak seperti itu. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Saya ini hamba Allah, katakan saya hamba Allah dan Rasulnya. Jadi dia manusia dengan kita, tetapi walaupun dia manusia sama dengan kita, disematkan padanya Rasul yang tidak disematkan kepada kita. Kita manusia ya, tapi bukan Nabi. Kita manusia benar, tapi kita bukan Rasul. Tapi Nabi kita Muhammad SAW selain daripada manusia, dia juga Nabi, dia juga Rasul. Apa maknanya? Abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Di situ maknanya. Supaya dia jangan disembah karena dia hamba sama dengan kita, tapi dia juga harus dibenarkan ucapannya karena dia Rasul berbeda dengan kita. Makanya dalam syahadat Abdullahi wa rasuluh. Meski demikian, walaupun Nabi SAW adalah manusia, tapi dia tidak seperti manusia. Basyarun laisa kal basyar. Manusia tapi berbeda dengan manusia yang lainnya. Yang tidak ada seorang ibu pun yang pernah melahirkan seperti dia. Dia adalah manusia yang sempurna dari semua aspek. Coba bayangkan, kita kiaskan dengan kehidupan kita lah. Nabi ini lengkap, ya. Nabi SAW pernah menjadi anak yatim karena saat lahir ayahnya meninggal dan usia dia dalam kandungan 4 bulan di kandungan ibundanya Aminah. Rasul SAW bergonta-ganti ibu susuan, dari ibunya Aminah, kemudian disusukan kepada Thuwaibah, kemudian disusukan kepada Halimah Sa'diyah. Nabi SAW pernah menjadi anak angkat, diangkatnya oleh kakek Abu Talib pamannya, menjadi anak angkat di usia 20 tahun, di usia 8 tahun, sampai menikah, sampai diangkat menjadi Nabi Rasul, sampai akhirnya Abu Talib meninggal. Nabi SAW juga seorang suami, dia punya istri, bahkan banyak pula istri. Dia seorang bapak, punya anak, bahkan punya cucu, dan menemui cucunya dan menggendongnya. Dia juga seorang yang memiliki tetangga. Dia juga orang yang bermasyarakat. Bahkan ketika kemudian dia hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi SAW menjadi seorang pemimpin negara, pemimpin pasukan perang, berjihad, terluka dalam jihad. Nabi SAW pernah menjadi rakyat biasa ketika di Mekah.
Bukan hanya memimpin saja, rakyat biasa pun pernah menjadi penggembala, pernah menjadi peniaga, pernah bahkan bermuamalah dengan orang seperti bekerja sama dengan Khadijah juga pernah. Ya. Sebutkan coba, semua ada. Yang tidak ada pada kita ada pada Nabi SAW dalam setiap kehidupan kita. Tapi Nabi SAW adalah pribadi yang berbeda dengan kita. Sepanjang kehidupannya tidak ada cacat. Lalu kenapa Nabi SAW sampai dicaci, dimaki, dikatakan gila, tukang sihir, perangkai syair, dikatakan orang kesurupan, sakit dan begitu seterusnya, pemecah belah? Itu setelah Nabi SAW diangkat oleh Allah di usia 40 tahun. Disitulah perangnya orang-orang Mekah yang tadinya mengatakan Sadiqul Amin berubah menjadi kata-kata gila, tukang sihir, pemecah belah dan yang lainnya. Tetapi sebenarnya mereka tidak mencela akhlak Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim sampai mengatakan, contohnya dalam surah Al-An'am ayat 33 dan juga Al-Hijr ayat 97. Apa kata Allah? Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasannya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hati. Mereka mengatakan gila, tukang sihir dan begitu seterusnya. Karena begini ya logikanya. Kalau hanya sekedar tuduhan, pamannya saya dituduh teroris. Teroris ini masih banyak orang yang suka dengan teroris. Karena banyak orang-orang pendukung teroris kan banyak juga. Wah, ini kalau ada tokoh teroris yang meninggal itu masih dipuji-puji. Padahal itu kan celaan sebenarnya kan. Kalau hanya sekedar tuduhannya pengganas teroris atau apa namanya, masih adalah yang mengikuti. Tapi Nabi SAW kan berbagai macam cap diberikan kepada dia. Dia dikatakan gila. Siapa para dai yang pernah dikatakan gila? Satu. Dia dikatakan penyihir, dukun. Siapa para dai yang mengatakan dukun? Kemudian dikatakan pemecah belah. Kemudian dikatakan orang kerasukan, orang kesurupan. Kemudian dikatakan itu Quran itu hanya syair-syair yang dirangkai-rangkai, pandai-pandai dia itu merangkai-rangkai kata-kata. Ya, macam-macam loh tuduhan kepada Nabi SAW, dan itu belum pernah kita rasakan. Coba kalau seandainya ada orang setakat tokoh politik atau mungkin selebriti saja dibully sama netizen saja, itu sudah mati berdiri tuh. Padahal celaannya nggak seperti celaan orang-orang jahiliyah kepada Nabi loh ya. Segitu tajamnya. Berjuang ini bukan hanya terkena sayatan pedang ataupun belati ataupun pisau dapur. Terkadang yang menyakitkan itu kalau seseorang menggempur dengan lisan. Ya. Makanya ada istilah lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kan itu ya. Ya. Terkadang kalau serangan-serangan lisan ini, ketajaman lisan ini, itu membuat orang bisa mati mendadak itu. Bisa memuntah darah mungkin orang itu. Dan tidak ada orang yang dicaci maki seperti Nabi SAW. Tapi Nabi SAW hebatnya tidak pernah membalas cacian dengan cacian. Tidak mengatakan orang mengatakan dukun, kau yang dukun. Tidak mengatakan orang yang mengatakan kau gila, dia mengatakan engkau yang gila. Tidak mengatakan orang yang mengatakan kau pemecah belah, engkau yang kurang ajar pemecah belah. Tidak, Rasul tidak membalik kata-kata itu. Berbeda dengan ibu-ibu. Coba dikatakan macam-macam. Itu ibu tuh buaya, dia yang buaya katanya. Gitu ya. Pasti dibalik itu kata-kata tuh. Bukan nambah buaya aja, kucing kurap juga dibilang tuh. Macam-macam kadang-kadang kita ini menambah-nambah dari orang yang mencaci maki kita. Tapi Nabi itu akhlaknya baik, tidak pernah membalas cacian dengan makian. Kenapa? Karena tujuannya bukan membalas cacian dengan makian. Kalau itu Nabi SAW yang dimaksud, tidak akan habisnya hidup Rasul hanya untuk membalas cacian makian. Ada tugas besar. Hanya untuk membalas cacian itu menghabiskan masa saja. Ada tujuan besar, dakwah yang sangat besar. Rasul tidak pedulikan soal itu. Yang lebih parah lagi, kalau yang mencaci maki itu orang luar, boleh jadi mungkin ya ada yang percaya dan yang tidak. Tapi yang mencaci maki ada yang keluarganya, itu masalahnya. Siapa? Abu Lahab. Itu pamannya sendiri. Padahal
Abu Lahab ini saat lahir Nabi SAW, dia manusia yang paling bahagia. Saking bahagianya ketika dia melihat budaknya Thuwaibah, air susunya mau diminum oleh Nabi SAW bayi, sampai dia merdekakan Thuwaibah itu. Sampai Urwah dalam hadis Bukhari menjelaskan bahwa Abu Lahab mendapatkan keringanan azab dengan diberi minum yang keluar jari jemarinya di neraka, karena dia bahagia saat kelahiran Nabi SAW memerdekakan Thuwaibah. Tapi sekali lagi riwayat ini dari Urwah, dan Urwah itu tabi'in, bukan sahabat, artinya tidak nyambung. Kemudian juga ini kan mimpi, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran, ya. Tapi yang jelas bahwa Abu Lahab ini saat kelahiran Rasul sangat bahagia. Tapi setelah dia jadi nabi, dia suruh anak-anaknya menceraikan istri-istrinya yang notabene adalah putri-putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Lebih daripada itu, saat Nabi SAW turun wa anzir asyiratakal aqrabin, ingat bahwa setelah turun surah Al-Mudaththir, kum fa'anzir, maka selama 20 tahun atau 23 tahun lebih, 23 tahun kurang lebih, Nabi tidak pernah istirahat siang dan malam saat perintah itu turun. Kum fa'anzir, bangun peringatkan manusia. Sejak itu Rasul tidak pernah beristirahat, siang malam mendakwai manusia selama 23 tahun. Saat turun wa anzir asyiratakal aqrabin, pertama kali setelah dakwah sirriyah 3 tahun kemudian turun ayat beri peringatan keluarga terdekatmu. Rasul mengumpulkan seluruh keluarganya. Mulailah Nabi SAW menggunakan trik sebelum dia berdakwah, memastikan apakah mereka mencela akhlaknya atau tidak. Rupanya mereka tidak mencela akhlaknya. Kata Rasul, ara'aitum law annal khayla, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada pasukan berkuda mi wara'i hadal jabal, yang akan menyerang di balik bukit Abi Kubais kepada kalian, akuntum musaddiqi, apa kalian membenarkan aku? Semua mengatakan ma jarrabna alaika kadhiba, tidak ada pernah kami mendengar kau berdusta kepada kami. Kata Nabi, oh mereka masih membenarkan diriku, artinya masih mengagung-agungkan Nabi. Tapi setelah Nabi SAW mengatakan, saya peringatkan kepada kalian, di hadapan kalian ada azab yang sangat pedih. Qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Tiba-tiba Abu Lahab di tengah-tengah orang yang berkumpul itu dengan suara lantang mengatakan, tabban laka ya Muhammad, oh celaka kau Muhammad, alihadza jama'tana, untuk ini kau kumpulkan rupanya. Kemudian Abu Lahab ngomong sesuka dia, mencaci maki di hadapan halayak manusia. Coba bayangkan Bu, kalau posisi ibu pamannya lagi makan di warung, anggaplah di bawah itu banyak orang, tiba-tiba mencaci maki, mau ditaruh mana muka kita kan? Tapi Nabi SAW sabar, tidak memaki Abu Lahab dengan makian yang sama. Rasul hanya diam karena dia tahulah pamannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, apalagi dia seorang nabi, dia mengajak perang denganku. Turun Jibril ayat surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang ingin saya katakan bahwa Nabi SAW itu secara akhlak adalah manusia yang sangat sempurna dari semua bidang. Tidak ada celaan sama sekali. Ketika dia jadi penggembala, dia dipuji oleh teman-teman penggembalanya. Sampai-sampai kalau musim kawinan, kawan-kawan penggembalanya ini biasanya kan mereka mendatangi walimatul arus. Itu mereka bingung mau meletakkan kambing di mana tuh. Karena kalau ditinggalkan bisa hilang kambingnya, bisa dimarahi tuannya. Tapi kalau tidak, maka mereka tidak bisa hadir di walimatul arus. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, sudah titipkan saja kambing-kambing kalian kepadaku. Rasul yang merawat. Kadang-kadang walimah itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, kadang seminggu. Nabi merawat kambing kawan-kawannya, tapi tidak ada satupun kambing kawannya yang hilang, yang cacat, yang sakit, bahkan lebih gemuk dan terurus. Disitulah kawan-kawannya mulai memanggil dia orang yang amanah dan jujur, ya. Bahkan kemudian setelah dia menikah dengan Khadijah, dialah yang pertama membuka rumahnya sebagai bank syariah pertama.
Di mana orang-orang Quraisy ini kalau berdagang membawa barang, tidak mungkin bawa uang karena takut dirampok di tengah jalan. Itu semua perhiasannya, uangnya dititipkan di rumah Khadijah. Rumahnya kosong, nggak ada berharta. Dan mereka yakin bahwa kalau menitip barang di rumah Khadijah, maka mereka akan aman. Bahkan ini terus berlangsung, bukan hanya sebelum jadi Nabi, setelah jadi Nabi, walaupun orang-orang Quraisy benci dengan Nabi, masih menitipkan barangnya kepada Nabi. Coba bayangkan coba. Ibu kalau titipin barang sama tetangga, kalau masih baik oke lah, ya kan? Titip motor bau ya, silahkan taruh aja. Kan itu. Sekali jadi musuh, jangan lagi titip motor, titip kunci aja tidak mau. Titip ucapan saja tak mau. Nah, kadang-kadang seperti itu, tapi Nabi SAW tetap menjadi tempat penampungan sampai ketika hijrah. Kenapa Ali tidak disuruh hijrah duluan? Bahkan disuruh hijrah belakangan. Bahkan Rasul hijrah duluan bersama Abu Bakar. Alasannya karena masih banyak barang titipan yang belum sampai kepada pemiliknya. Itulah kemudian Rasul mengatakan kepada Ali, berikan nih semua barang-barang kepada pemiliknya, baru kau nyusun. Yang kedua, karena Rasul yakin Ali tidak mungkin dibunuh. Kenapa? Dia anak pembesar Quraisy, Abu Talib. Ya. Siapa yang bisa menyentuh Ali, anak pemimpin? Makanya Rasul SAW yakin dengan Ali. Walaupun sebenarnya bisa saja Ali itu mengalami kematian. Bagaimana kalau rumahnya dibakar, rumahnya diserbu dengan panah dan begitu seterusnya kan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwa dari semua ulasan ini, bahwa Nabi SAW itu sama sekali manusia yang tidak ada celah, baik dalam keluarga, baik di tetangga, baik di lawan musuh, apalagi di tengah-tengah para sahabat. Tidak ada celah bagi Nabi SAW. Tapi kalau pemimpin sekarang ini terkadang kayak wayang, kayak orang sandiwara, kadang hanya sekedar pencitraan saja kan. Kadang-kadang ya, kalaupun mau berbuat baik ke masyarakat itu harus ada wartawan minimalnya tuh. Ya kan ya, dipotret lagi masuk parit, bersihin got, atau apa ya, atau bagi beras atau apa gitu ya. Itu hanya pencitraan saja umumnya. Tapi Nabi SAW bukan pencitraan. Memang lahiriahnya dan juga batiniahnya sama saja. Ucapan Nabi di luar dengan ucapan Nabi di dalam itu sama saja. Dia ngomong di tengah-tengah masyarakat ya jujur, masuk ke dalam rumah juga ya jujur. Dia ngomong dengan lembut di tengah masyarakat, dia pulang ke rumah pun tetap dia lembut dengan keluarganya. Tapi kan tidak seperti kita. Oh, kadang-kadang kalau sama kawan, kadang-kadang takut tersinggung kawan itu. Ngomongnya diatur kadang-kadang. Apalagi sama bos, itu kalau bisa itu ditata rapi omongannya kan. Ya. Tapi pulang ke rumahnya, istrinya sedikit salah saja keluar makiannya. Itulah kita kadang-kadang. Baik di luar, tapi tak baik di dalam. Loh, Rasul enggak, luar dalam baik itu. Ya contohnya tadi, tidak ada satupun istri Rasul yang mencela Rasul. Ya pernahlah sekali demonstrasi ya, ingin menambah tambahan belanja, tapi tidak mencaci maki. Mereka hanya mintalah tambahan belanja kepada Rasul. Tapi Rasul kan sudah berusaha sebaik mungkin memberikan nafkah kepada keluarganya. Kemudian Allah turun, kalau mereka istri-istrimu ingin minta tambahan, kata Allah, berikan saja, habis itu ceraikan dengan baik. Tapi kalau mereka ingin kembali, maka ku terima tobatnya. Kemudian turun ayat ya, bahwa di luar masih banyak istri yang jauh lebih baik, yang solehat, yang qanitat dan begitu seterusnya. Mendengar istri-istrinya akan diceraikan oleh Nabi SAW, ketakutan mereka. Akhirnya mereka mengatakan, kami tidak meminta tambahan belanja, kami ingin menjadi istrimu dunia dan akhirat. Coba hari ini ibu-ibu kalau kurang tambah belanja, emang kau aja laki-laki katanya. Di sana masih banyak laki-laki. Ya, itu mulai itu. Ya. Artinya bahwa begitulah kehidupan Nabi, luar dalam itu memang luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sebelum diangkat menjadi nabi. Memang nabi itu sosok yang luar biasa dari semua segi. Sudah habis baterainya.
Kalau habis baterai berarti selesai pengajiannya. Iya. Jadi sebelum Nabi luar biasa, sosok kepribadian yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat terpuji. Baik, kita masuk bagaimana setelah diangkat beliau menjadi nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perjuangan yang tidak bisa kita bayangkan. Begitu susahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Tetapi karena dia sosok yang sempurna, dalam waktu sesingkat-singkatnya yang tidak pernah ada dalam sejarah, baik sejarah sebelum atau setelahnya, yang bisa merubah semua menjadi pengikut beliau, baik di Madinah sebelumnya ataupun di Mekah setelahnya dengan Fathu Mekahnya, dan kabilah-kabilah di sekitar Hijaz semua memeluk Islam. Bahkan saat Hajjatul Wada 100.000 yang ikut haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari permulaan dakwah yang hanya 1-2 yang mengikut sampai 100.000 lebih dalam jangka kurun 23 tahun. Mana Nabi siapa sebutkan? Yang berdakwah sesingkat itu memiliki pengikut yang begitu banyak. Nabi SAW tidak berdakwah diiming-imingi dengan uang. Sebagaimana para pejabat sekarang kalau ingin mencari pengikut dalam kampanye minimal ya miliar lah kan. Ada yang sampai triliun itu. Makanya kalau jadi pejabat koruptor jadi gitu. Suka ngambil uang rakyat ya. Modalnya besar masalahnya. Ya. Jadi dia tidak pernah mengiming-imingi dengan uang, enggak, betul-betul menyampaikan kebenaran. Bahkan kalau itu yang dikehendaki Nabi SAW, ada seorang namanya Utbah ibn Rabi, diminta sama orang-orang Quraisy untuk membujuk Nabi, karena saking pusingnya orang-orang Quraisy itu ditekan dengan kekerasan, tak bisa, bahkan disakiti sahabatnya pun tak bisa. Coba bayangkan kalau Nabi dianggap gila, nanti pengikutnya itu pengikut orang gila. Nah, kalau Nabi dianggap tukang sihir, berarti dikatakan itu pengikutnya pengikut tukang sihir. Jadi betul-betul nurun kepada pengikutnya. Coba kayak ibu lah umpamanya, saya dibilang orang itu Abu Maher itu orang gila, itu yang ngaji-ngaji itu orang gila juga tuh kan gitu kan. Ya mungkin ibu mikir balik, betul tak nggak gila? Coba diperiksa kawal bros katanya. Jadi Nabi SAW dengan pengikutnya itu kurang lebih tuh. Tetapi luar biasanya Nabi SAW itu bisa meyakinkan. Ya. Saat Utbah ibn Rabi datang kepada Nabi SAW, ya Muhammad, kamu sudah tahulah, telingamu pasti mendengar bagaimana orang-orang Quraisy di sini, orang-orang Mekah sudah menuduh engkau menghancurkan agama mereka, membodoh-bodohkan Tuhan mereka, membodoh-bodohkan agama mereka. Saya yakin telingamu pasti mendengar. Kata Utbah ibn Rabi, bagaimana kalau seandainya saya ingin bertanya satu hal, sebenarnya apa tujuan wahai Muhammad? Disinilah permulaannya Utbah mengatakan, wa in kunta turidu malan jama'na min amwalina fatakun aghnan nas fi Quraisy. Kalau seandainya engkau ingin kaya wahai Muhammad, sudahlah berhenti dari dakwahmu. Kami berjanji akan kumpulkan semua harta orang-orang Quraisy, kami akan berikan kepadamu. Kujamin kau orang yang paling kaya di tengah-tengah orang Quraisy. Itu sudah lihat bagaimana Utbah ini bukan orang biasa, dia tokoh, ucapannya didengar. Wa in kunta turidu malikan, kalau engkau ingin menjadi raja, jadi pemimpin kami, pimpin kami. Malaknaka iya, pimpin kami. Kau akan jadi pimpinan kami. Terserah kamu, pimpin kami. Asal jangan kau teruskan dakwah. Cukup sampai di sini, tidak ditawarkan yang lain. Wa in kunta turidu nisaan jawazna bi ajmalin fatati Quraisyin. Kalau engkau ingin gara-gara dakwahmu kau cari perempuan yang cantik, kami carikan sebanyak wanita Quraisy yang tercantik, kunikahkan kau dengan mereka semuanya. Kurang apa coba? Atau kalau engkau kerasukan setan, ada jin masuk ke tubuhmu, allajna, kami akan carikan dukunnya, kami carikan tabibnya agar kau sembuh dan kami obati.
Jadi dunia itu betul-betul ditawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasul tidak sama sekali tergiur, sama sekali. Nggak ada yang namanya jual beli politik tuh, nggak ada. Rasul nggak jual beli politik. Kalau sekarang kan gitu ya, pakai jual beli politik sekarang ini. Baik ku angkat, tapinya itu yang masalah. Ya. Lihat bagaimana Nabi menolak sampai kemudian Rasul terdiam, turun ayat. Fa in a'radu anzartukum bisa'iqatin mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Rasulullah yang bacakan ayat ini surah Thaha. Kalau mereka berpaling, katakan kepada orang-orang Quraisy, akan turun kepada mereka petir yang pernah melulantakkan kaum Ad dan kaum Thamud. Kenapa disebutkan kaum Ad dan Thamud? Karena orang Arab hanya kenal kisahnya Ad dan Thamud, tidak kenal kisah Firaun, karena Firaun di Mesir sana. Ya. Kemudian Utsbah bingung dia dan mengatakan, cukup wahai Muhammad. Pulang dia ke kaumnya, ditanya sama kaumnya, "Semana hasilnya?" Tahu, saya nggak paham, katanya. Dia pura-pura nggak paham. Orang-orang Quraisy mengatakan, "Kami utus kau, ini orang paling cerdas, kenapa kau taatan?" Nggak tahu, dia hanya menakut-nakuti bahwa kalau tidak ikut kau akan disambar petir, gitu aja katanya. Subhanallah. Tapi memang hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah 10 tahun di kota Mekah, kemudian 13 tahun di kota Madinah, lambat laun mulailah Islam bersinar. 1-2 kabilah mulai masuk Islam. Akhirnya semua, ketika musuh-musuh Rasul mati di perang Badar, ada yang mati di perang Uhud, ada yang mati di perang-perang yang lainnya, baik dari arah kota Quraisy, kota Mekah dengan kafir Quraisynya, ataupun Yahudi Madinah yang terusir dari kota Madinah, Islam menjadi jaya di situ. Itu sekali lagi bahwa yang menonjol dari dakwah Nabi SAW karena dia berani menyampaikan kebenaran dan akhlak yang ditonjolkan di tengah-tengah masyarakat. Lahir dan zahirnya itu, lahir dan batinnya setara. Itulah Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara ya pelajaran singkat saja sebelum saya tutup. Karena juga posisinya kita masih Rabiul Awal. Ya, bagi yang membolehkan maulid Nabi, ya anggap saja maulid ya. Menceritakan sejarah Nabi. Karena hukum maulid dia ada 3. Ada yang melarang keras dan mengatakan maulid ini hukumnya bid'ah mungkarah, karena tidak ada contohnya. Sahabat tidak pernah merayakan, tabi'in tidak pernah merayakan, tabi'in dan ulama tidak pernah merayakan. Ya, adanya maulid ini diciptakan oleh orang-orang Syiah Fatimiyah pada tahun 230 Hijriah di Mesir sana. Kemudian yang kedua, ada yang membolehkan dengan syarat, seperti Imam As-Suyuti, seorang mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian juga Al-Qardawi, ya. Kemudian juga kalau ulama Indonesia, Muhammad Hasim Al-Ashri, pendiri Nahdlatul Ulama, membolehkan maulid tapi dengan syarat. Ya. Kalau ulama dulu, ulama Syafi'i mengatakan syaratnya hanya pengajian saja, ya, menceritakan sejarah Nabi, lahirnya, perjuangannya, itu diambil ibrah pelajaran supaya menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Dan Mbah Hasim Al-Ash'ari itu bahkan pendiri NU mencatat sebuah risalah, membuat buku, risalahnya pakai bahasa Arab, namanya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna Al-Maulid Bil Munkar. Itu bukunya tuh. Peringatan keras bagi orang yang melaksanakan maulid dengan kemungkaran. Itu bukunya tuh. Ya, pendiri NU. Di situ ada syarat-syaratnya. Boleh melaksanakan maulid. 1, jangan ada ikhtilat katanya. Enggak boleh ada ikhtilat. Nah, sekarang buktinya ikhtilat di mana-mana. Yang kedua, jangan ada musik kecuali duk, kecuali rebana. Nah, sekarang bukan rebana, konser. Ya kan? Kemudian tidak boleh ada sandiwara. Macam-macam ya. Kemudian juga tidak tabdzir, menghabiskan harta. Kebanyakan sekarang maulid jor-joran itu. Habis selesai maulid utangnya banyak kan gitu. Kemudian tidak boleh menghabiskan waktu sia-sia. Jadi ada syaratnya. Ya intinya juga samalah dengan ulama-ulama Safiyah dahulu seperti Al-Haytami dan juga As-Suyuti mengatakan bahwa boleh maulid sekadar hanya pengajian menceritakan sejarah Nabi, selebihnya sedekah. Bersedekah. Ya, kalaupun yang membolehkan maulid ya bersedekah. Di Rabiul Awal ini perbanyak sedekah. Itu yang difatwakan para ulama salaf dari kalangan Syafi'i.
Ya. Adapun yang ketiga yang membolehkan secara mutlak ini jelas tidak. Ini terlalu ekstrim. Ya, dengan berbagai macam kemungkaran yang penting menampakkan kebahagiaan kecintaan ini sama dengan orang-orang Syiah. Karena kita tahu bahwa ketika terjadinya Maulid Rasul sejarahnya kan 230 Hijriah, itu ketika di Mesir ada daulah namanya Fatimiyah. Itu bersebelahan dengan Bizantium Romawi. Sementara Bizantium Romawi itu mereka suka merayakan kelahiran Isa Al-Masih. Namanya Romawi kan, Nasrani. Ya. Bizantium Nasrani. Sama juga. Oh, ini dicolok nih. Jadi saya ulangi bahwa daulah Fatimiyah itu bersebelahan dengan Bizantium Romawi, dan Romawi agamanya Nasrani. Biasa mereka melakukan Maulid Isa Al-Masih. Makanya kemudian orang-orang Syiah Fatimiyah meniru, maka dibuatlah Maulid Rasul. Tapi sebenarnya bukan Maulid Rasul, ada maulid-maulid yang lain yang mereka lakukan seperti Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Maulid yang berkuasa, termasuk Maulid Nabi. Dan mereka merayakan sedemikian luar biasanya sampai hari ini, berjoget-joget, bahkan di zaman itu sampai mengeluarkan makanan yang banyak. Ya. Lah, sebenarnya kalau kita mengacu maulid-maulid sekarang ini, kalau toh memang kita mengambil ulama yang membolehkan maulid, anggaplah kita mengambil pendapat Suyuti atau Al-Haytami dari madhab Syafi'i gitu ya, atau sebagian ulama yang lainnya, itu hanya sekedar menceritakan sejarah di bulan Rabiul Awal. Kenapa mesti di bulan Rabiul Awal? Karena memang momennya orang lagi semangat. Kalau sudah datang Rabiul Awal itu teringat sejarah Nabi, sehingga ingin berkumpul. Dan apalagi kita orang-orang Melayu di sini, orang-orang Nusantara, kan biasanya semangatnya ibadah itu kan karena dua hal. Pertama, rame-rame, gitu ya. Yang kedua, karena ada musimnya. Ya, itu biasanya kalau rame musim, oh semangat tuh. Ya. Tapi kalau sedikit, malas, nggak ada musimnya, nggak tertarik. Sama dengan buah-buahan. Kalau pisang itu nggak ada musimnya, makanya nggak ada harganya. Kalau acara pisang, asik pisang aja katanya, ya nggak ada harganya kan. Coba kalau ada musimnya kayak durian gitu kan, wah itu yang dari Batu Aji datang ke Saung Sunda tuh, ini ada durian, ya durian mahal loh itu, dari Thailand, dari Tanjung Pinang pun datang tuh. Kalau ada durian, nah, karena musimnya kan itu. Lah kadang-kadang seperti itu. Coba kalau dirayakan di luar Rabiul Awal, mungkin nggak ada musimnya, orang malas. Ini belum bulannya kok sudah acara maulid katanya kan. Mungkin yang datang nggak banyak kan itu ya. Tapi kalau Rabiul Awal pasti datang karena musimnya. Lah momen semangatnya orang, berkumpulnya orang, itulah sebagian ulama membolehkan maulid, hanya mengambil momen. Mumpung lagi rame, di situ disampaikan pengajian tentang sejarah. Hanya setakat itu saja. Mumpung lagi semangat rame kumpul, ya sudahlah sejarah Nabi kita kumpul, ambillah di situ pelajaran ibrah dari sejarah itu. Kemudian bersedekah, selesai. Nggak ada apa-apa. Ya. Sama lah dengan orang yang kalau bulan Ramadan taraweh gitu kan. Nah, sebagian ulama kan kadang-kadang ada yang membolehkan kultum, ya sekali dua kali, jangan sering itu kan. Hanya mengambil momen. Padahal kan Nabi tidak pernah melakukan kultum sebelum taraweh kan begitu. Tapi kan momennya rame, ini kesempatan. Ya, karena menjaga musim, lagi musim taraweh, tidak ada masjid dan mushola kecuali penuh. Kecuali kalau musimnya sudah mau berakhir, itu sudah kurang biasanya tuh. Apalagi 10 akhir Ramadan, itu udah Lailatul Bandar, bukan Qadar lagi, udah ke kota sana ya, udah ke mall kemana-mana. Artinya bahwa yang membolehkan itu karena mengambil momen. Momen inilah yang dipermasalahkan bagaimana programnya. Kalau programnya hanya pengajian bersedekah, itu yang dibolehkan oleh Suyuti dan Al-Haytami tadi. Tapi kalau di situ ada kemungkaran, ada ikhtilatnya, ada musiknya, ada jogetnya, ada macam-macamnya. Sampai ke semalam saya ada cerita ikhwan kita orang pulau itu di kami di pulau kalau lagi acara maulid, ada keyakinan Nabi datang sampai telapak kakinya nampak katanya. La ilaha illallah. Gimana jadi telapak kakinya nampak katanya?
Nabi datang sampai telapak kakinya nampak. La ilaha illallah. Kok ada yang seperti segede apa telapak kakinya Nabi coba? Ini kan keyakinan batil sampai segitu. Nah, sudah mungkar, makanya kalau yang seperti ini pendiri Nahdlatul Ulama pun nggak membolehkan kan gitu. Ya, karena nggak boleh ikhtilat, nggak boleh ada musik, nggak boleh joget. Ya murni hanya pengajian saja. Ya. Tapi bagi kita ini bahwa Rabiul Awal dari tanggal 1 sampai akhir Rabiul Awal adalah Maulid Nabi. Bukan ditentukan 12 Rabiul Awal saja. Bahkan kalau boleh bukan Rabiul Awal, 12 bulan kita jadikan Maulid Nabi. Alhamdulillah kita suka mengkaji sirah setiap bulan gitu ya. Di beberapa tempat udah beberapa tahun kita jadikan setiap minggu itu Maulid Nabi. Dan itu yang benar ya, supaya kita terus mengikut dan mencontoh dan mengenal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sampai di sini. Baik, sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya. Iya, silakan. Gimana? Agak keras. Tanggal 12 Rabiul Awal. Hijriah. Iya. Iya, alhamdulillah. Itu mengacu kepada penanggalan hitung mundur saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan adanya penanggalan Hijriah. Jadi dihitung mundur. Kan di zaman Rasul belum ada penanggalan Hijriah. Ya. Penanggalan Hijriah ini baru ada di zaman Umar. Umar yang membuat 1 Hijriah, 2 Hijriah. Itulah dihitung mundur. Sampailah ketemu kepada sebenarnya bukan hanya 12 Rabiul Awal saja. Perselisihan ulama itu macam-macam tentang kelahiran Rasul. 12 Rabiul Awal itu karena mengacu kepada pendapat Imam Ibnu Ishaq. Itu pun ketika menyebutkan dalam kitabnya tanpa sanad. Al-Imam Al-Waqidi justru mengatakan tanggal 10. Tapi pendapat Imam Al-Waqidi juga lemah. Kemudian Imam Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW lahir tanggal 8. Imam Malik mengatakan tanggal 8. Kemudian ulama kontemporer seperti Safiur Rahman Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Makhtum, kitab yang biasa dikaji, itu tanggal 9. Itu berdasarkan ilmu falak modern. Ya, kemudian diurut sampai zaman Nabi SAW. Kemudian ditentukan Nabi SAW lahir tanggal 9. Dan ini yang banyak dikuatkan para ulama, tanggal 9 berdasarkan ilmu falak. Ada juga tanggal 2 seperti pendapat Imam Ibnu Abdil Bar, tanggal 2. Ada juga yang mengatakan tanggal 17 seperti orang Syiah mengatakan 17. Ada yang mengatakan tanggal 20. Ya. Jadi secara tanggal saja ulama berbeda pendapat di sini, dari tanggal 2, tanggal 9, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17, tanggal 20. Ini secara tanggal saja tidak bisa kita tentukan. Kemudian secara bulan juga diperselisihkan. Imam Ibnu Hazm dibilang Ramadan. Ya. Kemudian ulama yang lain mengatakan Safar, ulama yang mengatakan Rajab, ada yang mengatakan Rabiul Awal, dan ini yang paling masyhur. Ya. Kemudian setelah perang Gajah, ada yang mengatakan 1 bulan 30 hari setelah perang Gajah, ada yang mengatakan 50 hari setelah perang Gajah, bahkan ada yang mengatakan 10 tahun setelah perang Gajah, bahkan ada yang mengatakan 20 tahun setelah perang Gajah. Ini saja masih diperselisihkan. Perang Gajahnya sahih ya. Tapi kan setelah perang Gajah ini berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, ini diperselisihkan juga. Yang disepakati cuma 2 hari, Senin tidak ada khilaf, kemudian tahun Gajahnya tidak ada khilaf. Selebihnya diperselisihkan para ulama. Kenapa terjadi perselisihan coba? Karena tidak ada ibadah khusus di bulan Rabiul Awal. Kalau ada ibadah khusus di bulan Rabiul Awal mengenang kelahiran Rasul, pasti sahabat akan melakukannya. Minimalnya para tabiin dan ulama melakukannya. Oh, kalau sudah tanggal sekian mereka ada sholat khusus, ada puasa khusus, ada sedekah khusus, ada ibadah khusus. Tentu akan mengerucut perselisihannya. Karena apa? Biasanya kalau ada ibadah khusus ditentukan tanggal, hari, bulan, dan tahun biasanya. Lah karena tidak ada ibadah-ibadah khusus, makanya terjadi silang pendapat. Ya. Tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan malam kelahiran Nabi SAW
itu lebih utama dibandingkan malam Lailatul Qadar. Maksudnya malam dulu ketika perang setelah Perang Gajah, bukan setiap tahun, setiap datang Maulid lebih baik Lailatul Qadar. Enggak, maksudnya dulu saat Rasul lahir, malamnya itu lebih baik daripada Lailatul Qadar. Ya wajar karena memang lahirnya Rasul adanya Lailatul Qadar, kan begitu. Ya. Tapi jangan disalahpahami karena orang memahami perkataan Ibnu Katsir seolah-olah setiap tahun kalau datang Rabiul Awal di tanggal 12 malamnya lebih baik daripada Lailatul Qadar. Bukan itu pemahamannya. Maksudnya dulu di awal kelahiran Rasul, itu maksudnya, ya. Jadi ini kadang-kadang harus diluruskan juga supaya jangan salah paham. Ya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.